kita merecall tentang konsep koset ya. Jadi koset kemarin ini ya, definisinya adalah sebagai berikut ini. Jadi kalau kita punya grup G dengan operasi biner star, kemudian kita punya subgrup H di G, gitu, untuk sebarang X yang berada di G. Jadi ini elemen, ini subgrup ya, himpunan-himpunan yang berbentuk ini X star H yang didefinisikan sebagai ini himpunan semua bentuk X kali H kecil, yang mana H kecilnya itu dari H, dan himpunan H besar star X yang beranggotakan ini H kecil. Sekarang H kecilnya di kiri distarkan dengan X ya, untuk seluruh H kecil yang berada di H. Ini berturut-turut disebut sebagai koset kiri, yang ini yang koset kanan oleh X gitu. Nah, karena H itu memuat elemen identitas gitu ya, jadi G itu kan berada di H, elemen identitasnya G itu selalu berada di H, sehingga artinya bentuk-bentuk ini pasti ada yang berbentuk begini, dan ini kan sama dengan EG-nya ini nanti akan sama dengan EH ya. Jadi ini nanti X star EH juga akan masuk ke himpunan ini. Demikian juga yang di sini H star EH ya, maksudnya di sini EH star X juga akan masuk ke himpunan yang ini. Sehingga kita punya fakta ini bahwa X star H dan H star X selalu memuat X. Sehingga kita sering dengar kata-kata bahwa XH ini disebut sebagai koset kiri H yang memuat X. Demikian juga untuk yang H star X seringkali disebut sebagai koset kanan H yang memuat X. Ya, jadi kalau kita berbicara koset itu artinya berarti kohimpunan. Jadi wujudnya dia himpunan seperti ini ya. Nah, kemudian contohnya apa? Contohnya kalau kita punya grup Z4 dengan operasi penjumlahan, kemudian ini subgrup ini H seperti ini. Ingat, ini H ini adalah subgrupnya di Z4 terhadap operasi penjumlahan. Ini kita akan dapatkan koset-koset sebagai berikut ini. Ini saya terus gini ya. Jadi koset kiri dari H yang memuat 0 ini tadi berdasarkan definisi adalah ini nolnya ini, yang ini dijumlahkan dengan setiap elemen yang ada di H, 0 dan 2. Jadi di sini 0 dan 2 sehingga kita mendapatkan ini. Kemudian yang 2 plus H itu juga demikian, jadi 2 kita tambahkan dengan setiap elemen yang ada di H sehingga kita dapatkan jumlahan ini, yang ini menghasilkan himpunan ini. Nah, himpunan ini dan ini adalah dua himpunan yang sama. Ingat, himpunan itu urutan tidak diperhatikan. Jadi himpunan yang beranggotakan 0 dan 2 sama dengan himpunan yang beranggotakan 2 bar dan 0 bar di sini. Artinya, koset kiri ini dan ini adalah dua himpunan yang sama dan sama dengan H sendiri. Kemudian, untuk yang 1 plus H dan 3 plus H, kita dengan cara yang sama ini ya. 1 di sini ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian yang ini 3, di sini ini 3, ini 3. 02, 02-nya ini dijalankan untuk elemen-elemen yang ada di H. Kita mendapatkan masing-masing adalah himpunan ini. Dan keduanya sekali lagi juga sama. Dan ini tidak lain adalah komplemennya H di Z4. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ingat kembali juga bahwa ini ya, ini 0 dan 2 kan tidak sama, tapi kosetnya sama. Dengan demikian, demikian juga dengan 1 dan 3, ini bukan dua elemen yang sama, tapi koset-koset kirinya sama. Nah, kita kemudian bertanya kapan kedua koset kiri itu sama ya. Jadi untuk setiap X dan Y yang berada di G gitu, ini pertanyaannya adalah kapan X star H ini sama dengan Y star H. Nah, ini kita punya teorema ya. Jadi apa? Untuk setiap XY anggota G, X dan Y anggota G, ini keduanya akan sama jika
dan hanya jika apa? Y inverse star X itu berada di H, dan ini jika dan hanya jika lagi apa? Sekarang kalau yang ini ya, tadi kan ini mudahnya kalau kedua ruas dikalikan dengan Y inverse gitu ya, kita akan peroleh itu. Kemudian apa? Jika dan hanya jika lagi di sini ini kalau X inverse Y ini anggota H. Nih. Ya, jadi ini menjadi penanda kapan kedua ini sama. Jadi kalau kita punya Y diinverskan kemudian dioperasikan dengan X kok dia masuk ke H, maka kita bisa pastikan ini ya. Buktinya tidak akan saya tulis ulang, kita pernah bahas ini di kuliah di kelas. Kemudian kita juga punya ini lagi ya, sifat apa namanya, bukan sifat ya, definisi subgrup normal. Subgrup normal itu apa? Jadi kalau kita punya apa namanya koset gini kan, kalau kita punya subgrup H kan kita bisa dapatkan apa namanya koset kiri ini dan juga ini ya. Jelas kalau misalkan G-nya itu abelian, pada saat kalau G ini abelian, maka kita akan dapatkan X star H akan sama dengan H star X. Gitu ya. Tetapi ini tidak selalu untuk menjadi seperti ini tidak harus G-nya itu abelian. Kita sudah pernah membahas dalam hal misalkan grup quaternion ya, bahwa untuk setiap grup apa namanya subgrup di dalam grup quaternion, yang mana grup quaternionnya itu enggak abelian, itu setiap subgrupnya itu akan memenuhi ini ya. Dan ini subgrup yang seperti ini untuk setiap X anggota, kalau untuk setiap X anggota G itu berlaku ini, maka H ini dikatakan subgrup normal ya. Jadi H normal, atau saya ulangi, ini H ini normal di G, itu definisinya adalah ini ya. Jadi untuk setiap X yang berada di G, koset kiri dan kanannya yang memuat X itu sama. Sekali lagi ini notasi ini dibaca H normal di G. Ya, tadi jelas kalau dari definisi ini kita bisa katakan bahwa jika G itu abelian, adalah grup abelian, maka setiap subgrup H di G ini bersifat normal di G gitu ya. Nah, kemudian terkait kenormalan ini saya juga sudah pernah bahas. Jadi kata-kata normal di G ini tadi ya, normal di G seperti ini sangat penting. Karena apa? Jadi kan begini ya, kalau kita punya ini grup G, kemudian ini kita punya grup H, kemudian kita punya grup K, dengan ini kan berarti G ini subgrupnya H dan H adalah subgrupnya G. Ini kita akan punya sifat apa? Kalau K ini normal di himpunan di grup yang besar yang di sini, maka dia akan normal di subgrupnya G yaitu H. Tetapi belum tentu sebaliknya. Jadi kalau K ini dia normal di sini, yang ada di sini belum tentu dia normal di yang sini. Ini ya. Jadi ini kita bisa tuliskan kalau K ini normal di H, maka belum tentu K ini normal di G. Ini kita juga sudah pernah bahas contoh ini gitu. Kita sudah bahas contoh subgrup yang
dia normal di suatu subgroup yang lebih kecil, tetapi dia tidak normal di ini grup yang lebih besar, yang keadaannya seperti ini ya. Nanti silahkan itu bisa dilihat lagi catatannya, yaitu di sana saya memberikannya itu contoh di grup simetri.